Oh. Cek cek cek. Oke, suara masuk, Apakah Bu suara Wati? saya bisa terdengar dengan baik? Nggih, Sudah, Bu, Bu. dengar, Bu. Halo? Iya, Bu, dengar. Baik sekali. Dengar, Bu. Alhamdulillah, Masya Allah. Mohon maaf ya tadi Bang John konfirmasi kalau audio saya kurang jelas. Mohon maaf. Ini sudah hadir 45 peserta, apakah bisa siap dimulai? Kayaknya sudah nggih untuk memaksimalkan waktu. Sudah, Bu. Silakan, Bu. Kita mulai saja nggih, Bu? Nggih, Bu, monggo. Halo? Iya, Bu. Oh. Masya Allah, trouble lagi ya. Cek cek. Bagaimana? Masih Terdengar, Bu. trouble-kah ini? Alhamdulillah sudah ya. Kita mulai aja nggih. Nggih, monggo, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Peserta diklat Anugerah Guru Prima hari ini sehat semuanya? Alhamdulillah, sehat semua, Bu. Kami ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam semangat untuk Bapak Ibu guru hebat sekota Kediri, khususnya para peserta Anugerah Guru Prima yang hari ini hadir melalui ruang virtual Google Meet. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Dinas, Bapak Ketua IGTKI PGRI, mohon maaf Bapak Ketua PGRI beserta pengurus dan perangkatnya, yang saya banggakan segenap panitia diklat hari ini yang luar biasa sudah menyiapkan segala sesuatunya dan mendampingi insya Allah sampai besok. Alhamdulillah segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam atas segala rahmat dan karunia-Nya karena kita bisa berkumpul di Google Meet ini dalam rangka mengikuti diklat strategi penulisan best practice kerangka STAR dan pembuatan portofolio digital. Nah, untuk materi kali ini tidak kalah serunya, tidak kalah hebatnya dari pematerinya dengan yang kemarin. Semuanya hebat, semuanya luar biasa dan materinya semua juga luar biasa. Untuk hari ini kita mohon maaf untuk materinya adalah menulis kisah inspiratif guru dengan kerangka STAR dari kelas ke karya. Gitu nggih? Nah, melalui kegiatan ini mudah-mudahan Bapak peserta dapat menulis dan berbagi praktek baik, kemudian terus tumbuh dalam diri kita semuanya sehingga apa yang kita ikuti kemudian kita implementasinya sejatinya adalah untuk kita sendiri dan dampaknya untuk peserta didik kita. Nah, dalam hal mengikuti ini sejatinya juga setiap guru nanti akan memiliki cerita yang luar biasa, yang mana nanti ketika kita mengikuti pastinya akan menjadi sebuah inspirasi tersendiri. Nah, sebagai pengantar, Bapak Ibu yang berbahagia, guru sekota Kediri,
bahwa guru itu bukan hanya sebagai pendidik, tetapi juga sebagai penulis kisah nyata tentang perubahan dan perjuangan. Apa yang kita lakukan setiap hari di kelas bisa menjadi inspirasi besar bila dikemas dengan cara yang tepat. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana menulis kisah praktek baik menggunakan kerangka STAR. Dan bagaimana menyiapkannya menjadi portofolio digital yang profesional sebagai bagian dari persiapan mengikuti anugerah guru prima. Baik, untuk narasumber kali ini seperti yang sudah saya spill sedikit tadi, pematerinya adalah seseorang yang hebat, luar biasa, yang sangat menginspirasi bagi kita semuanya. Hadir di sini nanti sosok inspiratif. Beliau adalah Bapak Setio Wawan Adiatma MPD dari SLCC Jawa Timur. Seorang pelatih dan pendamping guru yang telah banyak membantu rekan-rekan pendidik dalam menulis best practice, membangun portofolio digital dan melahirkan karya nyata dari ruang kelas. Perlu saya bacakan kurikulum vitae beliau. Nah, ini dia. Bapak Setio Wawan Adiatma, guru bahasa Indonesia. Lahirnya kapan ya? Saya kok nggak ada konfirmasi di sini. Tolong nanti dikenalkan sendiri nggih, Pak Wawan. Bapak Wawan ini adalah seorang tim pengembang bahan ajar dan bahan uji pusat sumber belajar pada tahun 2012-2014. PSMA Kemendikbud. Kemudian tahun 2017-2022 sebagai tim penulis dan validator soal USBN dan EHBBKS Bahasa Indonesia Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya di tahun 2018-2020 sebagai tim penulis soal UN Bahasa Indonesia Puspendik. Tahun 2021 sampai 2022 beliau sebagai tim ASA, Aster Smart School Award, dan tahun 2024 sampai sekarang beliau sebagai Ketua MGMP Bahasa Indonesia Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya tahun 2018 sampai 2025 beliau sebagai Wakil Ketua PGRI SLCC Provinsi Jawa Timur dan sebagai Ketua Umum DPP Asosiasi Guru Bahasa dan Sastra Indonesia. Tahun 2021 sebagai trainer PISA Domain Science dan Reading Push Manager. Aduh, luar biasa kalau tak bacakan semuanya, kayaknya banyak sekali. Tapi ini harus tetap saya bacakan karena ini biar menjadi sebuah inspirasi khusus bagi kita semuanya. Nah, ini tahun 2022 sampai tahun 2023 beliau menjadi fasilitator guru penggerak. Jadi pengalamannya nggak kaleng-kaleng lagi, ini beliaunya luar biasa. Kok ya nggak kesel ya? Kok ya nggak capek ya? Enggak lah gitu ya. Pengalaman kerja beliau sebagai guru tahun 2007 sampai 2010 di SMK NU 5 Babat Lamongan. Kemudian tahun 2008 sampai 2010 di SMAN 1 Widang. Tahun 2010 sampai 2021 di SMAN 1 Mojoagung. Dan tahun 2021 sampai sekarang beliau di SMAN 1 Solo. Nah, inilah sedikit yang saya spill, padahal ini masih banyak loh kalau saya bacakan. Tetap saya bacakan nggih. Pendidikan beliau lulus tahun 2005 S1 Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Tahun 2027 lulus S1 Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Negeri Jember. Kemudian tahun 2017 S2 Pendidikan Bahasa Indonesia Unisma Malang. Dan tahun 2024 ini beliau masih proses studi S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Malang. Mudah-mudahan lancar semuanya, lulus dan nanti ilmunya dibagi untuk kita semuanya. Baik, keterampilan khusus beliau sebagai penyusun media pembelajaran berbasis teknologi dan informasi, kemudian menjadi jurnalis majalah,
sinematografi dan teater drama. Ya Allah, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Bapak Setiawan. Ya, tepuk tangan virtual. Baik, tidak perlu lama lagi untuk memaksimalkan waktu. Alangkah baiknya kita awali dengan terlebih dahulu membaca basmalah untuk yang beragama Islam, dan bagi yang beragama selain Islam kami persilahkan untuk berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk memaksimalkan waktu kami persilahkan kepada Bapak Setiawan Adiatma untuk menyampaikan ilmu-ilmunya untuk teman-teman kita peserta diklat kali ini. Disilahkan. Terima kasih Bu Evi, suara saya terdengar Bu? Alhamdulillah luar biasa, jelas banget Bapak. Monggo disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Selamat siang, yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, kemudian yang kami hormati jajaran pengurus PGRI Kota Kediri, beserta tim PSLCC Kota Kediri, Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru yang luar biasa pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bersyukur bisa bertatap maya dengan Bapak Ibu untuk belajar bersama, berdiskusi bersama, mencoba bagaimana meningkatkan profesionalisme kita sebagai guru dalam rangkaian Anugerah Guru Prima di tahun 2025. Pak Tio, videonya Pak. Dalam, oke, mohon izin, saya berusaha menghidupkan video banyak, tapi ternyata sangat menyesal Bapak Ibu, jaringan internet kami saat ini sangat bermasalah. Jadi sangat menyesal, mohon izin kami berusaha sebenarnya tadi sudah mengganti jaringan, tapi sepertinya sangat sulit untuk menampakkan tayang. Mudah-mudahan tidak mengurangi esensi pada kesempatan siang hari ini. Sekali lagi terima kasih Bu Evi kesempatannya, Bapak Ibu. Selanjutnya apa yang disampaikan Bu Evi menjadi semangat buat kami untuk mencoba menyampaikan informasi hubungannya dengan bagaimana sistematika khususnya dalam rangkaian peringatan atau rangkaian kegiatan Anugerah Guru Prima di tahun 2025. Mohon izin berbagi Bapak Ibu. Injih. Sudah tampak Bu Evi? Sudah, lanjut. Alhamdulillah sudah Bapak. Baik. Jelas. Terima kasih. Injih. Bapak Ibu, menulis itu bukan suatu hal yang baru buat Bapak Ibu. Tiap hari update status Bapak Ibu menulis, kemudian nulis di media sosial, membalas pesan dan lain sebagainya, Bapak Ibu menulis. Mungkin sudut pandang menulis saat ini yang perlu mungkin kita coba luruskan bersama. Menulis kisah inspiratif guru dari kelas ke karya. Ini Kota Kediri. Ya bukan lebay, tapi yang menarik gitu, seolah-olah luar biasa menulis kisah inspiratif guru dari kelas ke karya. Siapa yang tidak ingin membaca ketika ada judul seperti ini, Bapak Ibu? Tapi kita akan mencoba untuk meluruskan bahwa kisah inspiratif guru yang dari kelas menuju karya ini kita bungkus dalam sebuah karya inovasi berupa best practice, Bapak Ibu. Ini terkait dengan apa yang akan kita laksanakan bersama hubungannya dengan proses kegiatan Anugerah Guru Prima. Baik, best practice pengalaman terbaik ya, kalau kita mencoba membaca atau menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia ini kan adalah best terbaik, practice kan pengalaman, jadi adalah pengalaman terbaik. Tulisan terbaik dari Bapak Ibu yang menceritakan pengalaman keberhasilan Bapak Ibu di bidang tupoksi fungsional Bapak Ibu semua. Guru, mungkin tenaga profesional yang lain. Dalam hal ini mohon izin mungkin ada Bapak Ibu kepala sekolah atau Bapak Ibu pengawas sekolah dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapi, dan akhirnya ini untuk meningkatkan atau untuk memperbaiki, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan Bapak Ibu semua. Jadi kita bungkus, kita sepakati dulu bahwa
best practice atau pengalaman terbaik itu adalah hal yang sudah dilakukan Bapak Ibu dan pasti yang terbaik. Dan suatu hal yang sukses, suatu hal yang berhasil, dan itu yang bisa disampaikan, dituliskan dalam bentuk best practice pada kesempatan rangkaian kegiatan anugerah Guru Prima berikut ini. Jadi bukan hal pendapat, bukan sebuah hal opini, pandangan, konseptual, dan lain sebagainya, tapi hal yang bersifat validitas praktis yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya. Mohon izin lanjutkan. Bapak Ibu sangat memahami dan kita ketahui bersama bahwa menulis best practice itu banyak konsep. Kalau misalkan mengikuti kegiatan program pendidikan guru perenggak, ada ATAP, ada yang namanya awal, tantangan, aksi, dan perubahan. Ada yang juga begitu. Bahkan ada mungkin yang namanya AB juga. Kalau ada aspek, ada benefits, ada evaluation. Kemudian ada juga watch, ada planning, organizing, ada activating, ada controlling, dan lain sebagainya. Dan STAR ini hanya kebetulan salah satu yang menjadi kerangka dalam penulisan yang kita sepakati bersama, bisa dianggap gaya selingkung dalam kegiatan Anugerah Guru Prima pada tahun ini. Jadi ada situasi, ada tantangan, ada aksi, kemudian ada hasil refleksi. Saya maksud refleksi dan atau hasil. Kenapa STAR, Bapak Ibu? Ada sebuah filosofi yang menunjukkan bahwa kerangka ini diharapkan dan memang sudah terbukti itu mampu mengeksplorasi Bapak Ibu ketika menuliskan pengalaman itu secara mendalam. Jadi Bapak Ibu kalau menulis menggunakan kerangka STAR, di awal kan mengidentifikasi, menganalisis akar masalah secara kritis. Ini kan bagian dari situasi dan tantangan, S-nya itu. Kemudian sebelum merumuskan dan mendeskripsikan strategi solusi aksi, kemudian pada akhirnya Bapak Ibu penulis atau Bapak Ibu guru dituntut untuk melakukan evaluasi kritis yang ini yang dimaksud dengan refleksi yang mendalam atau hasilnya. Sehingga produksi karya inovasi Bapak Ibu tidak sekedar karya inovasi yang berupa harian, laporan harian, tapi menjadi sebuah dokumentasi reflektif yang kuat tentang bagaimana inovasi itu diterapkan dan dampaknya terhadap peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan Bapak Ibu semua. Jadi kenapa itu STAR? Salah satu filosofinya adalah seperti itu Bapak Ibu. Jadi banyak kerangka-kerangka yang lain, tapi sekali lagi mohon izin, kebetulan gaya selingkung dalam kegiatan AGP tahun 2025 ini kita menggunakan kerangka STAR. Jadi kita fokus bagaimana pengalaman terbaik Bapak Ibu nanti sistematikanya dituliskan menggunakan kerangka STAR ini. Walaupun saya yakin Bapak Ibu sudah banyak menuliskan karya tulis berupa pengalaman terbaik dengan sudut pandang atau kerangka sistematika yang lain. Jadi itu mungkin yang perlu kita sepakati bersama terlebih dahulu. Selanjutnya kita langsung pada teknisnya. Jadi bahasanya mungkin mohon izin Bu Evi, ini bukan memberikan semacam informasi tunggal, tapi lebih kepada sebenarnya sosialisasi sistematika AGP tahun 2025 kepada Bapak Ibu, agar nanti Bapak Ibu ketika seleksi nanti misalkan lolos pada seleksi provinsi, tidak banyak hal perubahan-perubahan terkait sistematika, dan kesepakatan ini yang kita gunakan sampai nasional Bapak Ibu. Mulai dari halaman judulnya, dari karya tulis atau karya inovasi pengalaman terbaik Bapak Ibu berdasarkan panduan AGP yang sudah diterbitkan atau dipublikasikan oleh tim PSLCC Provinsi. Judulnya itu maksimal 20 kata. Ini hanya di dalamnya ada logonya, ada apa, nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Tidak ada yang sakral, yang pasti judulnya menggunakan huruf kapital, kemudian maksimal 20 kata secara efektif, padat, dan mudah dipahami. Kemudian pastinya tentunya ada identitas penulis dan dari delegasi PGRI Kabupaten Kota mana. Itu mungkin awal sebelum masuk pada yang lainnya Bapak Ibu. Nanti kita akan ulas secara mendalam setiap bagian-bagian dari kerangka STAR tersebut. Baik. S yang pertama, situasi.
Kalau di buku panduan Bapak Ibu, di buku panduan itu situasi ini harapannya bisa menggambarkan kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Oh, ini coba, Ibu. Mengapa praktik ini penting untuk dilakukan? Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Bapak Ibu dalam praktik ini? Ini ada di dalam buku panduan. Kemudian dikuatkan di buku panduan itu, situasi ini nanti harapannya maksimalnya 200 kata. Kalau 200 kata mungkin sekitar ada 4 sampai 5 paragraf Bapak Ibu. Bisa jadi nggak sampai. Jadi sangat-sangat sederhana, simple. Jadi sekali lagi selain filosofi tadi, kenapa menggunakan kerangka STAR? Harapannya Bapak Ibu biar tidak membayangkan sejelimet itulah membuat karya inovasi yang nanti harapannya bisa diikutkan dalam seleksi AGP. Jadi untuk mempermudah Bapak Ibu. Jadi hanya 200 kata. Nanti bisa dipaparkan, kemudian harapannya yang paling penting juga Bapak Ibu, selain mungkin maksimal 200 kata, apakah boleh disisipkan, apakah boleh nanti dikumpulkan di belakang saja, itu terserah kreativitas Bapak Ibu, dokumentasi yang mendukung dari situasi yang akan disampaikan. Misalkan ada foto, boleh disisipkan seperti di salah satu pojok kanan Bapak Ibu dari tampilan presentasi yang saya sampaikan, boleh seperti itu. Apakah fotonya hanya satu? Apakah fotonya hanya dua? Silakan Bapak Ibu. Itu adalah kreativitas Bapak Ibu yang harapannya ingin lebih menunjukkan bagaimana situasi ini berfungsi sebagai latar belakang yang menjelaskan kondisi awal perlunya aksi inovasi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu diharapkan bisa menjelaskan mengapa praktik ini, aktivitas ini, atau pengalaman Bapak Ibu ini sangat mendesak dan diperlukan untuk dilakukan. Sehingga misalkan didukung dengan gambar, dan gambarnya boleh lebih dari satu atau cukup satu. Mau diletakkan di tengah boleh, mau diletakkan dengan kombinasi sesuai kreativitas Bapak Ibu, terserah Bapak Ibu. Yang paling penting situasi ini memanfaatkan atau menggunakan fasilitas kata maksimal 200 kata. Dengan gambaran yang sudah kita pahami bersama bahwa ini adalah tidak jauh berbeda dengan latar belakang yang menjelaskan kenapa sih Bapak Ibu harus mendesak untuk melakukan inovasi ini gitu dalam satuan pendidikan Bapak Ibu. Secara khusus ada dua Bapak Ibu mungkin yang bisa kita cermati di situasi ini, yaitu latar belakangnya harapannya sih mengidentifikasi masalah. Misalkan begini, masalahnya berupa rendahnya motivasi belajar siswa atau kurangnya pemahaman terhadap materi pelajaran. Atau mungkin gambaran latar belakang identifikasi masalahnya adalah pembelajaran yang masih berpusat pada guru. Biasanya kalau Bapak Ibu guru biasanya sekitar pedagogis saja ya, pedagogis aktivitas Bapak Ibu guru dari kegiatan di dalam kelas misalnya begitu. Kemudian mungkin yang perlu dicermati yang kedua, analisis akar masalahnya. Jadi diidentifikasi masalahnya apa, kemudian kita analisis akar masalahnya. Menunjukkan bahwa model pembelajaran yang diterapkan guru mungkin kurang inovatif atau belum inovatif Bapak Ibu. Masih bersifat konvensional, ceramah atau bukan berarti ceramah itu konvensional dan tidak baik Bapak Ibu, mungkin porsi dan proporsionalnya saja mungkin. Kemudian demonstrasinya yang kurang maksimal atau hanya latihan soal terus, mungkin hal-hal seperti itu. Atau bisa jadi akar masalahnya media yang digunakan oleh Bapak Ibu kurang menarik. Atau hal yang lain lagi mungkin kegiatan pembelajaran hanya berfokus pada pengetahuan yang levelnya C1 sampai C3, belum hal-hal yang lebih kepada analisis dan seterusnya. Jadi dua hal itu yang menjadi catatan Bapak Ibu untuk bisa ditampilkan dengan paparan narasi yang efektif maksimal 200 kata. Identifikasi masalahnya, kemudian akar masalahnya. Jadi itu Bapak Ibu. Mohon izin mungkin saya lanjutkan lagi. Berikutnya adalah tantangan. Kalau tadi adalah situasinya, S situasinya, identifikasi masalah sama akar masalahnya, Bapak Ibu harus mampu menggambarkan dan juga ditambahkan alasan kenapa itu mendesak
untuk dilaksanakan dalam 200 kata. Kalau tantangan ini jumlah katanya 150 kata Bapak Ibu. Jadi setiap tahapan-tahapan sama, kalau situasi juga diharapkan bisa memberikan tambahan informasi berupa gambaran visual, entah diagram, entah foto, dan lain sebagainya. Di tahapan tantangan juga begitu Bapak Ibu. Harapannya panjenengan juga diperkenankan untuk menambahkan kekuatan informasi yang bersifat visual, selain maksimal 150 kata. Di dalam panduan dituliskan tantangan itu apa yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut, kemudian siapa saja yang terlibat. Secara umum, bagian tantangan ini menggambarkan kesulitannya secara khusus yang dihadapi Bapak Ibu saat merencanakan, melaksanakan aksi inovasi Bapak Ibu. Jadi tantangan ini menegaskan bahwa jalan keluar yang diambil oleh Bapak Ibu benar-benar merupakan sebuah terobosan dan bukan solusi yang mudah, tapi berdasarkan gambaran analisis akar masalah yang sudah Bapak Ibu lakukan di tahap yang pertama. Jadi ini tidak sekedar langsung ambil dan laksanakan, tapi Bapak Ibu benar-benar mencoba menganalisis, mencermati, dan akhirnya jadilah sebuah inovasi, aksi yang Bapak Ibu lakukan, sehingga ini menjadi tantangan gitu. Kalau hanya sekedar Bapak Ibu ambil, tidak menunjukkan tantangan, nanti berpikirnya, biasa saja gitu. Jadi, biasa saja ini harus Bapak Ibu jawab di tantangan ini. Bahwa ini bukan biasa-biasa saja nih. Ini membutuhkan pemikiran yang mendalam sehingga diambil keputusan yang tepat. Kenapa harus mengambil ini sebagai solusi untuk akar masalah dan identifikasi masalah yang di awal, Bapak Ibu. Jadi tantangannya ini kan biasanya ada dua, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kita cermati. Tantangan internalnya dan tantangan eksternal. Kalau tantangan internal ya budayanya kita Bapak Ibu mungkin mengajarnya yang tidak semua Bapak Ibu, ya sekali lagi tidak semua tantangan mengajar Bapak Ibu guru yang masih belum maksimal, mungkin begitu. Kemudian untuk tantangan eksternal, karakteristik sosial siswa, karakteristik lingkungan, situasi di satuan pendidikan Bapak Ibu yang menciptakan situasi sistem lingkungan pendidikan Bapak Ibu menjadi atau mendesak untuk dilakukan sebuah inovasi. Bisa juga eksternal ini terkait dengan sarananya, kemudian juga hal-hal yang bisa membawa Bapak Ibu bahwa hal ini relevan untuk dilakukan sebuah pembelajaran yang inovatif. Jadi tantangannya harus ditunjukkan Bapak Ibu agar kita berpikir orang yang membaca ini ada, iya ya, gitu. Jadi, ternyata benar-benar dilewati. Tapi jangan terlalu lebay juga, Bapak Ibu. Tantangan yang disampaikan di sini adalah tantangan yang bersifat objektif, logis, menunjukkan keilmiahan Bapak Ibu lewati dalam proses tahapan ini. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu untuk yang tantangan. Saya lanjutkan. Yang berikutnya aksi. Jadi aksi ini inti dari pengalaman terbaik di mana Bapak Ibu harus menggambarkan strateginya, menunjukkan langkah-langkahnya, dan bagaimana inovasi ini diterapkan dalam mengatasi tantangan yang dilewati sebelumnya. Jadi deskripsinya harus rinci dan memungkinkan replikasi. Artinya replikasi Bapak Ibu bisa memungkinkan ini bisa dilakukan oleh orang lain juga. Kalau di dalam buku panduan ditunjukkan langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, kemudian strategi apa yang digunakan, kemudian bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Jadi secara umum mendeskripsikan strategi, langkah-langkah, dan inovasi yang diterapkan untuk mengatasi tantangan dari Bapak Ibu. Jadi ini tahapan yang ketiga. Maksimal 300 kata, dan menjadi catatan juga tahapannya setidaknya 3-6 Bapak Ibu. Jadi 1 apa langkahnya, kemudian 2 apa 3 langkah. Jadi minimal 3 lah langkahnya Bapak Ibu di aksi ini. Kemudian maksimal 6 gitu untuk mempermudah efektivitas Bapak Ibu dalam menjelaskan atau menggambarkan aksi yang dilakukan
sebagai bagian dari keberhasilan atau kesuksesan menghadapi tantangan yang Bapak Ibu hadapi di satuan pendidikan masing-masing. Sama Bapak Ibu, lebih-lebih aksi ini harapannya informasi visualnya bisa juga maksimal ditampilkan. Jadi deskripsi kata maksimal 300 kata yang Bapak Ibu tuliskan benar-benar diperkuat dengan visual, gambar, foto, diagram, grafik, atau apapun itu yang terkait dan berhubungan dengan aksi yang Bapak Ibu tuliskan. Itu sangat-sangat membantu gambaran bagaimana strategi yang Bapak Ibu lakukan. Selangkah strategi secara umum Bapak Ibu aksinya ini mungkin ada 3 hal ya. Ada langkah strategi sebelum dilaksanakan. Ini mungkin mencakup asetnya, kemudian siapa saja yang terlibat, termasuk implementasi inovasinya. Bagaimana Bapak Ibu melakukan. Kemudian peran kolaborasi itu juga penting. Bapak Ibu tidak sendiri. Ini menjadi roh anugerah Guru Prima, bahwa salah satu hal yang kenapa anugerah Guru Prima hadir Bapak Ibu adalah ingin mencoba mengangkat Bapak Ibu yang sangat memiliki peran luar biasa dalam menginspirasi, dalam mengajak, dalam memberikan motivasi, yang itu bagian dari kolaborasi Bapak Ibu. Karena kita bisa hebat sendiri itu mudah Bapak Ibu. Bapak Ibu mengikuti lomba yang bersifat personal sangat banyak. Bapak Ibu hebat secara individu, peluangnya sangat tinggi, tapi bagaimana Bapak Ibu memberikan dampak pada satuan pendidikan, dampak pada komunitas Bapak Ibu, dampak kepada rekan-rekan sejawat Bapak Ibu, bagian dari kolaborasi dan menjadi roh dari anugerah Guru Prima yang sudah kita laksanakan selama 5 tahun, beberapa tahun terakhir ini. Jadi begitu Bapak Ibu, mudah-mudahan itu aksi Bapak Ibu. Selanjutnya yang terakhir adalah hasil atau refleksi hasil. Di panduan mungkin ada sedikit, ini agak sedikit, ada 2 Bapak Ibu, ada hasil dan refleksi hasil. Mohon bisa cukup 1 aja Bapak Ibu di bagian tahapan result atau refleksi hasil. Jadi maksimalnya 200 kata. Kalau di panduan itu bagaimana dampak dan aksinya, dari aksi kemudian langkah-langkah yang dilakukan, apakah hasilnya seperti apa, efektif dan mengapa, itu refleksi. Itu kemudian bagaimana respon orang lain, kemudian apa yang menjadi faktor keberhasilan, apa pembelajaran kan hasil dan refleksi sudah jadi satu. Jadi bagian terakhir ini menjelaskan dampak yang ditimbulkan oleh langkah-langkah yang sudah Bapak Ibu lakukan secara profesional dalam tahapan sebelumnya. Bagian ini harus bersifat kritis dan berorientasi pada observasional, artinya berdasarkan data. Kalau efektifnya seperti apa, buktinya apa, misalkan begitu. Jadi dampaknya terukur, harus dijelaskan. Karena masalah awalnya tidak ada motivasi siswa mengikuti pembelajaran, kemudian sekarang siswanya termotivasi, dianggap termotivasi, itu terukurnya seperti apa. Data-data ini akan menguatkan Bapak Ibu sebagai bagian dari hasil. Kemudian yang berikutnya adalah pembelajaran kritis dan tindak lanjut. Ini refleksi. Jadi Bapak Ibu, pentingnya pendidik mendesain dan menggunakan model pembelajaran yang inovatif serta terus belajar mengikuti kemajuan zaman. Maksudnya dampak dari yang Bapak Ibu lakukan itu bagian dari refleksi yang penting untuk disampaikan di hasil ini. Jadi paparan ini tidak sekedar hasil, tapi bagian lain adalah analisis kritis dari apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, dan misalkan orang lain melakukan itu kira-kira seperti apa juga, dan analisis SWOT-nya, kelemahan dan lain sebagainya juga perlu atau penting juga Bapak Ibu tampilkan atau tunjukkan di result atau refleksi hasil di tahapan yang terakhir. Jadi hal itu Bapak Ibu yang secara umum bagian dari langkah-langkah STAR, mulai dari situasi, tantangan, aksi, dan result atau refleksi hasil dari kerangka STAR. Kemudian mungkin kalau kita coba implementasikan ini bagian dari contoh kecil kerangka STAR dalam bentuk studi kasus, ini saya mencoba
mengeksplorasi di beberapa sumber Bapak Ibu. Ini bagian contohnya. Misalkan untuk Bapak Ibu guru gitu. Judulnya 20 kata lah, tidak lebih dari 20 kata. Peningkatan berpikir kritis siswa melalui pendekatan mindful learning berbasis AI Adaptive Assessment pada mata pelajaran sejarah kelas 10. Ini saya mencoba memberikan gambaran nakal karena saya hubungkan dengan tema Anugerah Guru Prima tahun 2025, Bapak Ibu, kan pembelajaran mendalam dan AI. Jadi misalkan begitu, Bapak Ibu. Situasinya gambarannya seperti apa ya? Gambarannya Bapak Ibu bisa menggambarkan pembelajaran sejarah yang dihadapi di kelas 10, misalkan mayoritas siswanya cenderung pasif. Ini contoh Bapak Ibu ya, sekali lagi mohon maaf contoh. Kemudian hanya mampu menghafal fakta dan kronologi karena sejarah gitu misalnya begitu. Tapi kesulitan menghubungkan konteks sosial dan menganalisis dampak historisnya secara metakognisi ya. Kemudian karena itu guru menyadari bahwa tujuan pendidikan transformatif, ini dihubungkan sama tema ini, adalah membantu siswa menemukan jati diri, mempertanyakan keyakinan, dan mengenali sudut pandang baru yang saat ini terhambat oleh pola pembelajaran konvensional. Urgensinya, ini kenapa penting nih, adalah pergeseran dari pembelajaran dangkal ke deep learning atau mendalam. Jadi beberapa kata ini kalau misalkan saya hitung mungkin sekitar 64 kata. Tapi di panduan kan 200 kata maksimal Bapak Ibu. Tapi secara efektif inilah gambaran situasi yang harus Bapak Ibu tuliskan. Nanti bisa ditampilkan juga foto-foto aktivitas siswa atau foto-foto yang mendukung, yang menunjukkan situasi awal dari pembelajaran atau inovasi yang Bapak Ibu akan lakukan. Kemudian tantangannya seperti apa? Tantangannya Bapak Ibu bisa menyampaikan beberapa unsur atau beberapa faktor ya permasalahan atau kesulitan yang dihadapi. Contohnya ini, tapi sekian faktor yang disampaikan selain langkah-langkah harapannya dipaparkan dalam bentuk naratif Bapak Ibu sehingga memberikan kenyamanan atau situasi berpikir membaca yang asik gitu lah Bapak Ibu ya, karena sekali lagi sama-sama karya tulis ilmiah tapi berbeda dengan penelitian. Kalau best practice itu kan lebih kepada validitas praktis aktivitasnya hasil yang Bapak Ibu lakukan. Tapi kalau penelitian, misalkan penelitian tindakan kelas kan lebih kepada validitas rangkaian tahapan tindakan yang dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian asesmennya dan lain sebagainya. Yang itu sistematikanya sudah baku berulang-ulang. Jadi harapannya disampaikan dalam bentuk deskripsi atau paragraf naratif. Itu Bapak Ibu, selain langkah-langkah, karena langkah-langkah kan ada beberapa tahapan yang minimal mungkin 3. Untuk apa? Sekali lagi, untuk membangun psikologi pembaca itu membacanya nggak ilmiah banget gitu Bapak Ibu ya. Cerita, jadi Bapak Ibu nyaman berceritanya. Jadi misalkan pertama, ini kan tidak harus 1-2, tapi pertama model ceramah konvensional telah membiasakan siswa menjadi pendengar pasif. Jadi tantangan yang kedua, guru menghadapi kesulitan besar dalam melacak kemajuan pemahaman yang mendalam pada setiap siswa secara individual, terutama dalam kelas besar. Guru kesulitan memberikan umpan balik yang tepat waktu dan terpersonalisasi secara individu, secara diferensiasi untuk mendorong kemampuan berpikir kritis siswa. Kemudian yang ketiga, resistensi awal siswa terhadap metode pembelajaran yang menuntut perhatian penuh, mindful learning, dan pemikiran yang tingkat tinggi. Ini kan nggak main-main Bapak Ibu. Tantangan ini yang Bapak Ibu tuliskan ini kalau orang membaca, ini ya nggak biasa-biasa saja. Ya. Jadi orang ketika mencermati yang Bapak Ibu tulis, bisa luar biasa gitu. Apalagi didukung dengan informasi visual yang lebih menguatkan apa yang Bapak Ibu tuliskan secara deskriptif atau naratif di bagian tantangan ini. Siswanya kelihatan ngantuk banget atau bagaimana ya, itu bagian dari strategi Bapak Ibu, kreativitas Bapak Ibu untuk menunjukkan tantangan yang Bapak Ibu tuliskan. Oh iya, ternyata misalkan tantangannya adalah sarana prasarana sangat memprihatinkan ya lingkungan situasi sarananya gitu. Bapak Ibu bisa mampu menunjukkan itu bagian dari kreativitas Bapak Ibu. Itu yang saya maksud atau kita maksud visual ini akan lebih menguatkan keinginan
yang Bapak Ibu ingin sampaikan kepada pembaca? Atau khusus pada juri misalkan, kaitannya di bagian dari anugerah Guru Prima ini. Baik Bapak Ibu, contoh yang selanjutnya kalau kita masuk pada yang aksi, ini 3 ya, minimal 3 Bapak Ibu ya, 3 langkah ini. Bisa maksimal 6. Jadi di aksi ini untuk mengatasi tantangan tersebut, guru mengadopsi model ini. Kalau saya kan sudut pandangnya yang ketiga nih Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu sudut pandangnya dari orang pertama Bapak Ibu. Jadi kami mengadopsi model pembelajaran berbasis project atau PJBL yang diintegrasikan dengan teknologi artificial intelligence dan pendekatan mindful learning. Strategi yang dilakukan meliputi langkah-langkahnya itu Bapak Ibu jelaskan. Mulai dari penerapannya, kenapa mindful learning dan joyful learning. Jadi guru memulai dan mengakhiri tidak identik dengan harus RPP seperti rencana pembelajaran yang Bapak Ibu, tapi lebih kepada bisa dipahami oleh semua. Bahasanya bisa dinikmati oleh semua. Kayak Bapak Ibu bercerita dengan nyaman gitu. Kemudian yang kedua, integrasi dengan AI Adaptive Assessment. Itu guru menggunakan platform AI untuk menyajikan soal-soal yang kontekstual berbasis HOTS yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman diagnostik. Ini kalau misalkan Bapak Ibu coba rinci lagi, maka ada teknis-teknis menggunakan apa dan lain sebagainya. Ini kan sangat singkat dan pada bagian ini ada 300 kata ya maksimal. 300 kata itu di luar gambar. Ada hal yang tidak mungkin Bapak Ibu tuliskan dalam bentuk kata-kata, Bapak Ibu tampilkan dalam bentuk gambar. Itu yang paling penting Bapak Ibu sekali lagi agar tidak membosankan teks yang Bapak Ibu tuliskan. Sehingga inovasi keren yang Bapak Ibu tuliskan tidak tertutup oleh teks-teks yang mengganggu kita atau deskripsi-deskripsi kaku. Walaupun sekali lagi formal, tetap formal, tapi dengan tetap gaya Bapak Ibu, guru, keunikan Bapak Ibu di satuan pendidikan masing-masing. Jadi begitu. Kemudian yang ketiga, pendampingan personal berbasis data. Jadi dengan data yang sudah diperoleh guru, jadi guru bisa memaksimalkan peran pendampingan individu yang difasilitasi oleh data analisis AI. Data tersebut digunakan untuk melakukan coaching yang terfokus pada pengembangan nalar, sistematisasi berpikir, dan kemampuan memecahkan masalah yang kompleks. Jadi hasil pertanyaan atau hasil soal-soal dari siswa itu bisa kita coba jadikan sebagai sumber atau big data, dan selanjutnya kita bisa analisis, minta bantuan AI sebagai langkah-langkah strategis agar nanti bisa memberikan pendampingan secara personal. Jadi nggak diferensiasi pada siswa. Ini contoh Bapak Ibu, ini hanya contoh. Nanti kalau ngalir banyak yang lain Bapak Ibu. Tapi ini mudah-mudahan sudah bisa menjadi yang lain pasti banyak ide-ide yang lain Bapak Ibu. Yang tentunya sudah dilakukan, jadi bukan menciptakan ide yang baru. Hasilnya, karena ada 2 hal, selain hasil ada refleksi, maka hasil dan dampak diupayakan untuk bisa ditunjukkan. Jadi keaktifan siswa dalam mengembangkan pendapat dan ketepatan mengumpulkan tugas meningkat secara signifikan. Harapannya tidak berupa hanya statistik. Kalau statistik nanti seperti laporan-laporan ilmiah lainnya Bapak Ibu. Jadi kalau nilainya tinggi, harus ada hal lain yang Bapak Ibu bisa tunjukkan, dan ini mampu kita bisa pahami, pembaca bisa pahami bahwa bukan sekadar biasa-biasa saja gitu. Apa hal yang lain? Mungkin hasil komunikasinya siswa, mungkin rekaman suaranya siswa yang sudah dideskripsikan dalam bentuk teks siswa Bapak Ibu, atau foto-foto hal tersebut. Jadi tidak sekedar angka-angka, nilainya sekian dulu, sekarang sudah sekian, gitu kan. Biasa-biasa saja Bapak Ibu, statistiknya seperti penelitian-penelitian yang lain. Jadi harapannya ada hal-hal yang lain yang kasarnya begini Bapak Ibu. Kadang-kadang sastra itu kan mampu menyampaikan sesuatu dalam bentuk lain yang lebih indah. Jadi visual ini harapannya mampu menyampaikan data-data ilmiah statistik yang membosankan dari Bapak Ibu dalam bentuk yang lebih indah, dalam bentuk hal yang lain. Maksudnya begitu, biar menarik sih gitu. Kemudian refleksinya. Jadi pembelajaran yang diperoleh adalah bahwa teknologi AI berfungsi optimal ketika dipadukan dengan pedagogi transformatif seperti mindful learning,
Kemudian AI ini mengatasi hambatan dan seterusnya Bapak Ibu. Ini saya kaitkan dengan tema AGP tahun ini. Tema AGP tahun ini. Jadi Bapak Ibu harapannya mampu atau bisa menyampaikan hal-hal yang seperti itu. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah gatal ya ingin mencoba mengeksplorasi itu. Ini untuk Bapak Ibu guru. Berikutnya tanpa mengurangi rasa hormat, Bu Evi, saya ini kan belum pernah jadi kepala sekolah ya. Jadi saya nggak tahu kalau contohnya seperti apa yang dilakukan oleh kepala sekolah. Lebih-lebih Nggih. aduh mohon izin kalau untuk Bapak Ibu pengawas mungkin. Tapi saya mencoba mengeksplorasi, mencari dari sumber referensi-referensi lain yang kita adaptasi Bu ya. Nggih, Kalau nggih. kepala sekolah itu mungkin seperti ini Bapak Ibu. Nggih. Kalau kepala sekolah itu judulnya nih, judul saya terpancing jadi judul webinar atau kegiatan pada saat ini ya, agak populer judulnya itu. Misalnya transformasi budaya sekolah adaptif melalui pemanfaatan AI, driven dashboard untuk optimalisasi manajemen data dan kesejahteraan guru. Apa ini? Jadi cari yang populer Bapak Ibu ya. Cari yang Sip, sip, populer. sip. Jadi situasinya apa? Situasinya apa? Kok harus menggunakan AI driven dashboard ini kan data Bapak Ibu, tetap big data gitu lah Bapak Ibu ya. Kenapa menggunakan ini? Jadi situasinya awalnya itu sekolah menghadapi kesulitan dalam melaksanakan transformasi pembelajaran secara merata. Meskipun kurikulum berubah-ubah dan sampai kurikulum yang baru dan lain sebagainya yang menuntut fokus pada kesejahteraan dan kemajuan siswa, tapi proses manajemen data kinerja akademik well-being guru masih manual dan lambat. Wah, ini kan sering kita obati Bapak Ibu ya. Sempat kadang-kadang kita terlambat memberikan pelayanan kepada siswa gara-gara datanya itu manual, lambat banget gitu. Jadi momennya sudah lewat, datanya baru muncul gitu. Ini kan menjadi tantangan Bapak Ibu ya. Iya. Belum memberikan pelayanan kepada anak-anak, situasinya sudah selesai. Kenapa? Datanya baru dikumpulkan karena saking lambatnya. Jadi hal ini menghambat kepala sekolah dalam mengambil keputusan strategis dan intervensi yang cepat sehingga membuat sekolah menjadi reaktif daripada adaptif gitu. Jadi bukan berdamai tapi menuntut akhirnya. Kok nggak segera-segera gitu. Jadi akhirnya begitu Bapak Ibu. Jadi kenapa? Terburu-buru. Iya. Jadi ditunggu-tunggu nggak datang-datang akhirnya reaktif nuntut. Halnya karena datanya belum Bapak Ibu atau sekolah belum peroleh gitu misalkan begitu. Ya tantangannya, jadi tantangan yang utama adalah resistensi staf dan guru terhadap adopsi teknologi baru untuk manajemen data. Jadi biasa Bapak Ibu, setiap satu hal yang baru pasti menimbulkan resistensi. Ada yang iya, ada yang tidak, ada yang iya gak apa-apa, ada yang enggak lah, ini aja enak kok dan lain sebagainya. Ini kan tantangan Bapak Ibu ya. Bagi kepala sekolah sebagai sebuah leadership itu kan mencoba mengiyakan dan mencoba tidak, itu menjadi tantangan yang tidak mudah. Itu bisa ditunjukkan kalau bagian dari inovasi kepala sekolah. Jadi terdapat juga keterbatasan waktu dan metodologi bagi kepala sekolah untuk melakukan supervisi yang mendalam dan berbasis data terhadap kualitas pembelajaran mendalam yang dilakukan guru. Jadi ada hubungannya sama tema sudah pembelajaran mendalam Bapak Ibu. Sarana sekolah mungkin juga kurang memadai untuk mendukung proses digitalisasi dan seterusnya. Kemudian aksinya seperti apa? Yang mengembangkan AI driven Bapak Ibu untuk big data sekolah. Jadi kepala sekolah mengimplementasikan itu. Kemudian yang kedua meningkatkan kompetensi guru yang menyelenggarakan workshop kaitannya hubungannya sama analisis data yang harus dibaca menggunakan teknologi baru di sekolah. Kemudian yang ketiga, reformasi kebijakan berbasis data. Jadi keputusan kepala sekolah itu selalu dimunculkan, selalu disampaikan ketika ada data, ada informasi, dan itu menjadi hal yang sangat menarik, Bapak Ibu. Mungkin itu. Kemudian refleksinya secara rangkaian dari akhir itu dampaknya jadi pengambilan keputusan kepala sekolah secara tim, secara manajemen menjadi berbasis data. Jadi ini sangat memungkinkan reformasi kebijakan yang cepat dan efektif. Belum
kumpulkan data 1 minggu belum terkumpul baru kebijakan. Tapi dengan adanya ini Bapak Ibu Kepala Sekolah sebagai leadership yang dituntut cepat bisa mengambil keputusan dengan cepat. Kemudian refleksinya pembelajaran yang diperoleh bahwa teknologi ketika diterapkan di tingkat manajemen itu berfungsi sebagai pendorong transformasi budaya sekolah. Jadi ini yang saya sampaikan tadi, reaksinya berubah menjadi adaptif. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi mohon izin sekali lagi ini bukan sebuah informasi yang bersifat satu arah, tapi lebih kalau saya menyampaikan lebih kepada sosialisasi gaya selingkung anugerah guru prima tahun 2025 yang akan Bapak Ibu ikuti bersama di tingkat kabupaten kota, dan mudah-mudahan nanti bisa lanjut kepada tingkat provinsi. Bu Evi, tanpa mengurangi rasa hormat, mudah-mudahan itu yang saya sampaikan terlebih dahulu. Selanjutnya tahapan-tahapan berikutnya saya kembalikan ke Bu Evi. Terima kasih Bu Evi. Wes, luar biasa Pak Wawan ini, Masya Allah. Tepuk tangan dong buat Pak Wawan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Setio Wawan Adiatma atas materinya yang sesi ini. Masih ada banyak kan nanti? Tentu saja ini membuka wawasan kita, tapi ya kalau saya boleh menyampaikan refleksi daripada saya, ini ada yang sedikit membuat apa ya, perasaan saya itu tergelitik. Jadi ada tantangan yang memang seharusnya kita itu andaikan lari itu bisa ngerem, andaikan kita naik kendaraan juga bisa ngerem. Kita sebagai guru misalkan ketika kita akan membuat best practice ini kan ada tahapan tadi ya, tantangan itu. Tantangan itu harus yang apa namanya, wow gitu ya, yang keren gitu, yang isinya itu menginspirasi, tapi tidak boleh lebay. Lah ini loh ya. Makanya ketika itu menginspirasi pun sekeren apapun tapi tetap harus ada rambu-rambunya gitu. Jadi kita tidak boleh overacting, istilahnya seperti itu. Gitu ya Pak Wawan ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bapak Bu dipersilahkan menuliskan pertanyaan di kolom chat atau boleh juga sih menyampaikan langsung dengan mengaktifkan mikrofon, menyebutkan nama serta asal lembaga. Mumpung Bapak Setio Wawan ada di sini, kuras habis ilmu beliau ya. Mumpung ada waktu, seharusnya memang ini materi disampaikan sampai 2:30 baru sesi tanya jawab. Tapi beliau sudah menyampaikan secara gamblang. Nah, untuk itu kita manfaatkan untuk tanya jawab. Mana-mana yang perlu dipertanyakan. Kami silahkan siapa yang mau bertanya secara langsung dengan narasumber kita yang luar biasa. Monggo dipersilahkan untuk bisa raise hand. Atau kalau malu boleh dituliskan di kolom chat sih. Ya, ada di kolom chat. Mana ada? Ya, saya cek dulu. Oh, ini ada pertanyaan di kolom chat. Pada bagian mana kita mencantumkan kajian teori? Nah, barangkali nanti bisa dijawab oleh Pak. Apa Bu? Bertanya Bunda. Nggih. Bentar saya punya saya apa ya ini ya. Monggo ada yang bertanya silahkan. Ya, saya mohon bertanya Bunda, izin bertanya. Nggih, sebutkan nama, asal lembaga. Monggo disilahkan. Ya, saya Bunda yang dipersilakan. Mohon maaf. Inggih, ini kenapa ya Bunda saya nggak bisa diubah, agak sedikit trouble ya. Ya, tolong Bunda disebutkan aja namanya dan dari lembaga mana begitu. Mohon maaf ini saya sedikit agak trouble layarnya juga. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disilahkan. Mohon
Saya memperkenalkan diri, nama Ibu Sukarti dari PGRI Cabang Khusus Kemenak Kota Kediri. Saya bertugas di MTSN 2 Kota Kediri. Nggih, Ada monggo dua silakan. pertanyaan yang akan saya tanyakan. Sayangnya ini Bapak Setiawan tidak bisa kita lihat bersama-sama ya ini. Nggih, mohon Nah, maaf, itu Bu. dia, nggih. Hanya suaranya. Sebetulnya saya juga penasaran dengan profilnya yang tampak kelihatan ganteng gitu ya. Kalau kita bisa melihat fotonya saja seperti itu, barangkali kalau kita melihat fisiknya di virtual ini, alangkah menariknya gitu ya, Bu, ya. Kalau kita mau tanya itu kayaknya lebih mantep. Monggo, enggak apa-apa, monggo, Pak. Yang penting Pak Wan masih, nyimak dan nanti insya Allah siap berbagi ilmu kepada panjenengan. Silakan Bu Karti. Pertanyaan yang pertama ini sehubungan dengan yang sudah dipaparkan oleh Bapak Wawan. Untuk situasi tadi kan di situ tertulis ada poin latar belakang masalah, kemudian ada analisis akar masalah. Seharus disebutkan seperti itu ataukah seperti contoh tadi? Jadi yang dimaksud latar belakang masalah dan analisis akar masalah sudah dimasukkan di dalam paragraf tersebut, paragraf situasi. Begitu juga untuk yang tantangan. Jadi apakah sudah otomatis masuk di dalam pemaparan kita ataukah tetap poin-poinnya harus disebutkan? Misalkan kalau situasi latar belakang masalah, baru paragraf apa yang dimaksud latar belakangnya, berikutnya analisis akar masalah, baru pemaparannya. Seperti itu ataukah sudah menjadi satu, yang penting situasi berisi 2 poin itu. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, untuk aksi, poin 3 tadi ada peran kolaborasi. Untuk peran kolaborasi ini apakah harus ada ataukah misalkan inovasi atau cara mengajar menemukan itu kita sendiri yang menerapkan terlebih dahulu ataukah harus ada peran kolaborasi kita yang menemukan inovasi itu kemudian guru yang lain yang menerapkan di kelasnya? Haruskah seperti itu ataukah tanpa peran kolaborasi boleh? Iya. Mungkin Sudah, Ibu? Ibu pertanyaannya. Terima Terima kasih kasih. pertanyaan yang luar biasa. Aplaus buat Bu Sukarti dari cabang khusus Kemenak dari MTSN Kota Kediri. Baik, Bapak Wawan, mohon Ibu. berkenan menjawab pertanyaan daripada Ibu Sukarti. Kami silahkan. Baik, terima kasih Bu Evi. Sekali lagi terima kasih Bu Sama-sama. Sukarti. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya karena menjaga jaringan sehingga terpaksa tidak menampakkan gambar di dunia maya ini. Mohon izin, mudah-mudahan sekali lagi tidak mengurangi esensi dan ini bagian dari silaturahim yang sangat indah buat saya secara pribadi. Baik, yang pertama, betul Ibu bahwa masing-masing tahapan itu situasi, kemudian ada tantangan, kemudian ada aksi, dan ada result hasil atau refleksi hasil. Poin-poin itu tidak harus dituliskan Bapak Ibu, tapi harapannya muncul atau tampak dalam bagian paragrafnya. Jadi saya sampaikan tadi harapannya dalam bentuk narasi atau deskriptif dalam bentuk paragraf. Harapannya tampil seperti itu. Jadi makanya di contoh saya berusaha untuk menampilkan secara sederhana, tapi dalam kenyataannya mungkin Bapak Ibu pasti menyampaikannya lebih detail atau lebih rinci dengan memperhatikan batasan jumlah kata yang sudah ada di buku panduan. Jadi kenapa tidak perlu poin-poin? Karena Bapak Ibu dibatasi dengan jumlah kata. Jadi cukup ini tantangannya, ini bukan tantangan inovasinya Bapak Ibu. Ini tantangan lebih bagaimana karya inovasi ini Bapak Ibu bisa tunjukkan kepada dunia luar tanpa mengurangi kerennya, tanpa mengurangi esensi, betapa pentingnya ini dengan keterbatasan dan aturan kata yang sangat terbatas. Jadi tidak harus menggunakan poin-poin, mulai dari identifikasi masalahnya apa, kemudian akar masalahnya apa. Dalam bentuk paragraf lebih baik Bapak Ibu. Dan lebih baik lagi ditunjukkan atau didukung dengan tambahan visual, entah foto, entah grafis, entah infografik atau yang lainnya yang itu bisa lebih nyaman buat kita. Jadi
Itu yang pertama, mudah-mudahan sudah bisa terjawab. Kemudian yang kedua terkait dengan kolaborasi. Jadi kolaborasi ini bagian dari Bapak Ibu lakukan ini tidak serta-merta berjalan sendiri sih inginnya, tapi bagian dari bagaimana Bapak Ibu berada di sebuah komunitas satuan pendidikan. Kalau artinya ini bagian dari Bapak Ibu harus mampu menunjukkan bahwa Bapak Ibu sebagai seorang guru, insan sosial yang memiliki peran dan berada di satuan pendidikan itu. Itu sih sebenarnya ingin menunjukkan itu. Kemudian ditunjukkannya di mana? Tidak perlu dalam poin khusus kolaborasi, tidak. Bapak Ibu bisa munculkan dalam bagian dari langkah-langkah itu. Jadi kan bersama artinya bekerja sama dengan siapa, misalkan itu sudah bagian dari Bapak Ibu menunjukkan kolaborasi, ada di langkah-langkah. Apakah itu wajib? Ya tidak wajib Bapak Ibu, tapi akan menjadi catatan khusus. Setidaknya orang yang membaca khususnya dalam rangkaian kegiatan Anugerah Guru Prima ini benar-benar menyadari bahwa Bapak Ibu adalah insan sosial guru yang berada di satuan pendidikan itu. Tidak sendiri, tapi menjadi lilin bagi lingkungannya. Jadi itu sih sebenarnya. Mungkin itu Bu Evi, mudah-mudahan bisa terjawab Bu Sukarti. Luar biasa, Masya Allah. Aplaus dong buat Pak Wawan, Masya Allah. Mudah, luar biasa dan menginspirasi. Apakah Bu Sukarti sudah puas dengan jawaban Pak Wawan? Alhamdulillah sudah sangat jelas, Bunda. Masya Allah, terima kasih Bunda Kati. Terima kasih Bapak Wawan. Oke, Bu. Baik, masih ada pertanyaan di kolom chat ini Pak Wawan. Mohon bersabar nggih ngladeni guru-guru Kota Kediri karena kami guru-guru Kota Kediri ingin juga berkarya seperti panjenengan. Ini dari Pak Ferry SDN Jamsaren 1. Pertanyaannya, apakah di best practice ini dengan STAR harus mencantumkan daftar pustaka juga? Nah, pertanyaan ini monggo silahkan Pak Wawan dijawab. Setidaknya nanti bisa menjadi bekal Pak Ferry untuk mengikuti ajang AGP ini. Disilahkan Pak Wawan. Baik, Bu Evi, terima kasih. Pak Windy juga ada Pak siapa ya tadi? Ini Pak Ferry. Pak Ferry ya. Inje. Pak Ferry sama Bu Lili hampir sama pertanyaannya. Inje. Jadi Bapak Ibu, best practice itu sebuah karya tulis ilmiah sama dengan karya tulis yang lain, hanya mungkin bentuk sama pola kerangka sistematikanya yang berbeda. Karena ini merupakan sebuah karya tulis ilmiah, tentunya harapannya tetap ada daftar pustaka atau sumber referensi yang Bapak Ibu cantumkan ketika itu Bapak Ibu gunakan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tidak menggunakan atau tidak ada referensi sama sekali, misalkan Bapak Ibu ya, misalkan, tapi karena ini ilmiah insya Allah tetap ada. Misalkan tidak ada sumber referensi atau kutipan-kutipan yang Bapak Ibu gunakan, ya tidak apa-apa. Tapi sejogjanya misalkan ada kutipan, teori atau hal-hal yang Bapak Ibu ingin tunjukkan, bagian mungkin tadi menyampaikan tantangan atau apa, Bapak Ibu hubungkan dengan hal yang lain, Bapak Ibu harus tunjukkan atau tuliskan sumber referensinya atau daftar pustakanya di akhir dari tulisan Bapak Ibu. Tetap karena ini adalah karya ilmiah. Terus letaknya di mana? Ini juga bagian dari tantangannya Bapak Ibu di kegiatan ini. Jadi kami tidak menunjukkan atau memberikan ruang khusus bahwa ini adalah kajian pustaka, karena ini memang inilah bagian yang membedakan dengan karya tulis ilmiah yang berupa penelitian Bapak Ibu. Karena ini adalah pengalaman terbaik lebih kepada validitas praktik aktivitasnya Bapak Ibu. Kemudian ditanya di mana? Di mana saja Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa masukkan atau sisipkan yang itu koheren, berhubungan. Misalkan berbicara tentang siswanya pasif. Siswa pasif ini berdasarkan teori ini akan berdampak pada apa? Misalkan begitu. Boleh Bapak Ibu, boleh. Dan sumber referensi teori itu Bapak Ibu tuliskan atau cantumkan di akhir. Jadi sekali lagi Bapak Ibu
boleh menunjukkan teori sumber referensi di bagian mana saja yang itu berhubungan secara langsung dengan tulisan dan inovasi Bapak Ibu. Begitu. Begitu Bu Evi, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan ini ternyata mohon maaf Bu Ferry. Saya kira Pak Ferry ya. Sekali lagi saya mohon maaf. Ternyata ini tadi Bu Pak Wawan, bukan Pak Ferry, tapi ini Enggak. Bunda Ferry. Jadi ini Mohon bundanya maaf. cantik. Lah ya, mudah-mudahan Bunda Ferry, Bunda Lilis semuanya puas dengan jawaban Pak Wawan yang luar biasa sekali. Nah, di sini ada lagi pertanyaan, kita jawab yang sudah ada di kolom chat saja nggih Pak Wawan? Ini Nggih, Bu, ada nggih. pertanyaan dari Bu Nini, TKN Pembina. Apakah ada kata pengantar, pendahuluan dan ada kata pengantar dan pendahuluan pada judul yang disertai nama lembaga? Mekaten Pak Wawan, monggo. Oke, Bapak Ibu dibatasi oleh halaman sebenarnya. Kata pengantar itu tidak wajib di luar isi Bapak Ibu nggih, tidak wajib. Tapi misalkan ini menjadi penting buat Bapak Ibu untuk menunjukkan legalitas dan dukungan supporting dari lembaga Bapak Ibu juga silakan. Tapi tidak menjadi kewajiban dari rangkaian kegiatan AGP yang wajib adalah lampiran-lampiran yang sudah dituliskan atau kita sisipkan di panduan yang sudah dipublikasikan. Mulai dari surat, ada surat pengantarnya kalau nggak salah. Sebentar Bapak Ibu, mohon izin saya konfirmasi ulang. Ada surat keterangan bahwa Bapak Ibu memang benar-benar guru tersebut dari kepala sekolah, kemudian bahwa Bapak Ibu memang benar-benar anggota di PGRI itu dan seterusnya itu menjadi syarat-syarat yang dituliskan di buku panduan itu yang mungkin wajib nanti dilampirkan. Tapi hal-hal yang lain tidak wajib Bapak Ibu, tapi boleh. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa Bapak Ibu tidak sendiri. Ternyata Bapak Ibu didukung penuh oleh organisasi atau komunitas Bapak Ibu di satuan pendidikan di kabupaten kota Bapak Ibu masing-masing. Jadi silakan Bapak Ibu, tapi itu di luar dari inti. Kalau inti tetap hanya kerangka start tadi itu saja sudah lebih dari cukup. Tapi misalkan depannya ada kata pengantar dari ketua PGRI, misalkan pengantar dari kepala sekolah, tidak dilarang tapi tidak berpengaruh dalam proses penilaian Bapak Ibu. Tapi itu menjadi dukungan personal Bapak Ibu secara psikologis, itu sangat penting juga. Jadi itu Bu Evi, intinya tidak sakral untuk hal itu. Luwes ya Pak ya, luwes ya. Oke, harapannya sih awalnya kenapa tidak dicantumkan itu, khawatir tambah memberatkan Bapak Ibu gitu. Jadi Benar. kami berusaha membuat sesimpel mungkin, tapi ternyata Bapak Ibu tambah ini ya, tambah berpikir bingung mungkin ya. Jadi jangan berpikir bingung, apa yang sudah disiapkan oleh tim PSLCC itu memang hanya secara sangat sederhana untuk mempermudah Bapak Ibu. Oke. Artinya dibuat luwes itu supaya kita semuanya tidak terlalu bingung, asalkan kita ikuti alur yang sudah disampaikan seperti Pak Wawan sampaikan, insya Allah Oke. kalau memang tantangan yang kita sampaikan nanti memang sangat menginspiratif, insya Allah jadi juaranya deh. Betul Bapak Ibu. Artinya Yang penting sama semangat ya dengan Pak ya. betul, artinya sama dengan lampiran kan mungkin belum saya singgung Bapak Ibu. Apakah boleh melampirkan bukti wawancara? Boleh. Boleh Bapak Ibu. Itu yang saya sampaikan tadi sebenarnya lampiran foto itu boleh disisipkan langsung di tahapan start atau dilampirkan bersama dengan lampiran-lampiran yang lain. Termasuk bukti-bukti data, kemudian termasuk mungkin kata pengantarnya atau surat pernyataan dukungannya tidak diletakkan di awal, diletakkan di lampiran, boleh Bapak Ibu. Di luar itu. Itu semua bagian dari dukungan inovasi yang Bapak Ibu susun. Baik Pak Wawan, nah ini berarti karena diperbolehkan untuk mensisipkan ya termasuk salah satunya dari pertanyaan Bu Ayu Sarwenda ini termasuk menyisipkan modul ajar nggih? Nggih.
boleh menyisipkan modul ajar yang Bapak Ibu gunakan sebagai bagian dari aksi atau langkah-langkah inovasi dalam best practice Bapak Ibu. Boleh dilampirkan. Tapi kalau modul ajar kan berupa teks, nanti tidak perlu disisipkan karena nanti menghabiskan kata aksi yang Bapak Ibu lakukan. Boleh dilampirkan, Bun, khusus hal-hal yang seperti ini. Oh, baiklah. Itu jawaban dari Pak Wawan, Bu Ayu Sarwenda. Mungkin bisa diterima, Bu Ayu? Halo, Iya. apakah Bisa, Bu. sudah jelas ya? Daripada kita istilahnya boros gitu aja deh. Daripada boros, mending kita minimalisir, tapi kita sisipkan yang penting-penting aja seperti itu ya, kalau saya boleh menggarisbawahi. Baik, masih ada waktu beberapa menit ke depan. Jika masih ada yang mau bertanya secara langsung, kami persilahkan. Ada lagi? Halo teman-teman, mumpung Pak Wawan masih hadir di sini loh. Golekane angel loh Pak Wawan itu. Soalnya jam terbangnya tinggi, terbang kemana-mana gitu. Nggih. Monggo disilahkan yang kurang jelas tapi semangat untuk ikut, maka saatnya kita kali ini untuk mencari informasi agar mendapatkan hal-hal yang kita butuhkan dalam rangka membuat best practice yang terbaik seperti itu. Monggo disilahkan. Nah, ini ada tambahan dari Bu Ayu. Apakah di dalam judul harus menyebutkan tujuan? Misal untuk meningkatkan motivasi, hasil belajar atau kompetensi siswa, seperti itu. Gimana Pak Wawan buat dipun jawab? Nggih. Ya, yang penting tidak melebihi 20 kata. Silakan Bapak Ibu. Yang penting tidak melebihi 20 kata. Intinya bersifat informatif, padat, jelas, dan menarik. Karena ini inovasinya Bapak Ibu. Dan tujuannya kalau misalkan tidak melebihi 20 kata, silakan Bapak Ibu. Tidak masalah, tidak apa-apa. Nggih, Pak Wawan, terima kasih. Ini kayaknya kok pada pemalu ya bertanya langsung. Monggo disilahkan. Alhamdulillah. Soalnya Pak Wawannya juga malu, tapi malu kameranya. Soalnya kalau Pak Wawan ini bukan orangnya yang malu, tapi kameranya malu. Lah kebetulan ini saya juga minta maaf karena biasanya tidak seperti ini. Hari ini kayaknya kurang bersahabat kamera saya juga. Bahkan tadi juga audio saya sempat tersendat-sendat di awal, tapi alhamdulillah saat ini sudah lancar, nggih. Baik, ini sepertinya akhirnya ada lagi Kak pertanyaannya? Oh, link daftar hadir. Disilahkan sambil menunggu temannya yang mau bertanya. Ini link daftar hadir sudah dikirimkan lewat kolom chat. Silahkan panjenengan semua mengisi link daftar hadir hari ini. Nah, selanjutnya masih ada waktu. Siapa yang mau bertanya lagi, Bapak Ibu sekalian? Eman-eman loh ya, mubazir, ada waktu. Alhamdulillah sepertinya jelas sekali ya Bu ya. Artinya mungkin Bapak Ibu sudah ngotak-ngatik untuk menyusun kerangka itunya. Karena memang ini dikejar-kejar waktu ya. Jadi kalau saya ada dua persepsi Pak Wawan. Yang pertama memang beliau ini sudah jelas dan sudah siap-siap, sudah punya tabungan ya, sudah ada tabungan yang mau kirimkan nanti. Ada opsi yang berikutnya adalah mungkin masih bingung gitu ya. Bingung saya mulai dari mana gitu ya. Kalau bingung insya Allah tidak Bunda. Karena gitu ya? Bapak Ibu ya, karena aktivitas di kelas sudah banyak dilakukan dan kegiatan-kegiatan seperti ini sudah sering diikuti juga oleh Bapak Ibu semua. Hanya mungkin ini kok ketumpuan tugas sekolah yang lain gitu. Nah, itu artinya Bapak bingungnya itu dari mana itu? Apakah saya memprioritaskan ini dulu, memprioritaskan kegiatan ini dulu, barangkali kalau menurut saya itu. Tapi kalau dalam hal nun sewu pembuatan best practice, saya yakin mereka jempol semuanya. Betul. Siap untuk bertarung, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi berkompetisi dalam hal ini berbagi inspirasi, tidak hanya
berkompetisi untuk diri sendiri, tapi nanti memang untuk menginspirasi teman-teman yang lainnya. Barangkali menurut saya seperti itu, ya. Betul. Mungkin Nggih, nggih, Bu. monggo. Lanjut, Nggih, Bu, monggo lanjut. silakan. Oke, mungkin sebagai bagian akhir mungkin yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu, kami sangat berharap kompetisi ini bisa berjalan dengan lancar. Kami Amin. menunggu Bapak Ibu hadir di di seleksi Anugerah Guru Prima Provinsi di Tuban karena banyak hal-hal baru Bu Evi yang kita laksanakan di Anugerah Guru Prima yang kelima ini. Karena kenapa banyak hal baru? Karena nanti salah satu juara dari delegasi provinsi yang dilaksanakan di Universitas PGRI Ronggolawe Tuban besok di tanggal 18 sama 19 akan menjadi salah satu wakil di AGP nasional. Jadi itu menjadi dia. motivasi juga. Banyak hal yang baru dan kompetisi AGP yang sudah kelima ini tidak sekedar kompetisi gitu. Jadi tidak sekedar, tapi Bapak Ibu ketemu dengan guru-guru hebat dari kabupaten kota yang lain dan bersilaturahmi, bertukar pendapat, saling tukar informasi, itu menjadi hal yang baru dan tidak hanya sekedar berkompetisi tapi juga bisa bertukar informasi dan itu akan menjadi hal baru juga ketika kembali ke wilayah kabupaten kota dan satuan pendidikan masing-masing. Jadi itu mudah-mudahan semangat ini bisa terus menyala dan kami tunggu di tanggal 18-19 Oktober di Kabupaten Tuban, gitu Bu Evi. Oke, wah ini sudah kayaknya yang mau ikut ini rasanya, pengen segera menang, bisa ketemu teman-teman dari berbagai daerah, karena teman-teman yang ketemu dari berbagai daerah itu adalah teman-teman kita yang sama-sama hebatnya. Ketika kita ketemu dengan orang-orang hebat, kita akan juga menjadi lebih hebat seperti itu. Tambah hebat, bukan lebih hebat, tapi tambah hebat. Karena ketika ketemu dengan orang-orang hebat itu ilmu yang kita dapatkan banyak sekali Pak Wawan nggih. Ini wes pokoknya semangat buat guru-guru sekota Kediri, selamat mengikuti lomba best practice ini, mudah-mudahan panjenengan semuanya berhasil, seperti itu. Masih adakah yang mau tanya? Masih ada banyak waktu? Ditunggu loh di Tuban. Ya, karena nanti kalau panjenengan menang akan dikirim tingkat nasional. Wow, keren sekali rupa-rupanya ini ya. Programnya ini memang berbeda dengan tahun-tahun yang kemarin. Oke, masih adakah yang bertanya? Tidak ada ya, di kolom chat juga sudah habis, hanya link daftar hadir saja, mengingatkan, monggo silahkan mengisi link daftar hadir. Dan selanjutnya apabila sudah tidak ada bertanya, gimana Pak enaknya? Masih adakah yang akan disampaikan ke teman-teman lagi? Semangat lah Bapak Ibu. Jadi Oke, mudah-mudahan nanti di closing statement aja ya Pak ya. ya siap. Nah begini Bapak Wawan yang saya hormati, narasumber yang luar biasa, meskipun saya tidak melihat wajahnya, tapi saya mendengar itu sudah bisa menggambarkan dan membayangkan. Boleh ya kita membayangkan? Kita membayangkan Bunda, maaf Bunda. Yang positif. Bunda, maaf. Bunda, pripun? Ada Ibu Ayu Sarwendah yang akan bertanya, boleh Bu? Oh iya, monggo chat, silakan. Silakan Bu Ayu Sarwendah, silakan bertanya langsung aja nggih. Baik. Supaya langsung ditanggapi oleh Pak Wawan. Pak Wawan masih siap menjawab kan? Nggih Bu. Udah Bu Iya. Sarwendah, kuras habis ilmu beliau nggak akan habis-habis kok. Monggo disilahkan. Baik, terima kasih Bu Evi. Mohon izin bertanya Sami-sami. Pak Setio Wawan. Saya sudah mencicil untuk menyusun best practice, itu masih dapat 5 halaman Pak. Terus di ketentuan saya lihat maksimal 20 halaman. Wah, kalau saya kan buatnya masih 5, sementara maksimal itu 20 halaman. Apa lagi ya yang perlu saya tulis? Saya sampai bingung. Apalagi dengan penjelasan Pak Wawan itu tadi saya merasa bahwa masih banyak kekurangan di best practice saya begitu. Yang saya ingin tanya lagi, misalnya ada data hasil belajar siswa. Nah, kita itu apakah harus melakukan analisis terhadap hasil belajar itu, kemudian
itu kita masukkan ke tantangan, lalu di hasilnya itu kita sebutkan lagi untuk analisis datanya. Terima kasih, Pak. Monggo langsung ditanggapi Pak Wawan. Iya, terima kasih Bu Semangat Ibu Evi. Ayu ini. Terima kasih loh Bu Ayu nggih. Terima kasih Bu Ayu pertanyaannya. Mudah-mudahan Bu Ayu dan Bapak Ibu yang lain tidak berbasis halaman, ya. Tenang saja, tidak ada masalah. Jadi sebenarnya menguatkan, memasukkan atau menyisipkan visual foto apa dan lain sebagainya. Kalau Bu Ayu mengikuti mazhab berbasis halaman, insya Allah teratasi itu. Masukkan aja foto-fotonya itu Bapak Ibu, nanti akan mendekati halaman yang lain. Tapi yang paling penting esensi deskripsi dari paragraf yang Bu Ayu tuliskan. Jadi ini memang mendeskripsikan itu kan deskripsi reflektif Bapak Ibu ya, naratif kan. Itu memang kadang-kadang memiliki tantangan tersendiri. Biasanya kita membuat sebuah tulisan yang bersifat sistematika. 1 apa, 2 apa, 3 apa. Ini dalam bentuk mendeskripsikan atau menggambarkan. Jadi kayak bercerita. Itu mungkin lebih kepada esensi itu saja. Jadi tidak harus itu adalah maksimal halamannya. Jadi tidak ada minimal halamannya. Sehingga misalkan Bu Ayu tidak kurang percaya diri kalau misalkan halamannya terlalu terbatas, maka mungkin bisa dimaksimalkan dengan dukungan-dukungan visual, misalkan fotonya atau grafis dan lain sebagainya. Terus untuk data statistik nilai itu bisa di lampiran saja Bu. Analisisnya itu bisa menjadi analisis tantangan ketika itu menjadi bagian dari situasi awal yang Bu Ayu coba sampaikan. Tapi saya yakin tantangan awal kalau hanya sekadar nilai itu pasti ada hal lain lagi yang mungkin lebih menarik untuk Bu Ayu coba tunjukkan. Nanti kalau hanya sekadar nilai lebih kepada tidak jauh berbeda dengan penelitian tindakan kelas atau penelitian-penelitian lain yang bersifat umum. Itu bagian dari dukungan apa yang Bu Ayu mungkin ingin tuliskan. Tidak ada masalah. Untuk yang berikutnya, untuk yang berikutnya bisa sekali lagi bukan di tantangan, tapi mungkin di situasi awal ya. Tantangannya mungkin hal lain yang Bu Ayu bisa tunjukkan bahwa nilai bukan hanya sekedar tantangan yang berat, tapi ada hal lain mungkin yang mungkin sosial, mungkin apa yang itu bisa lebih orang membaca itu ini benar-benar luar biasa Bu Ayu gitu. Jadi begitu Bu Ayu. Jadi jangan khawatir, kami tim dari PSLCC tidak bermazhab halaman atau jumlah lembar, tapi esensi dari Bu Ayu yang tuliskan. Itu Bu Evi, terima kasih. Sama-sama Pak Wawan. Itu ya Bu Ayu ya, tidak bermadhab pada halaman, tetapi pada esensinya. Kayaknya Bu Sarwendah ini, Bu Ayu ini apa ya namanya? Semangatnya luar biasa ya, patut ini juga namanya menginspirasi kita semuanya ya. Insya Allah semuanya nanti akan punya greget yang sama dengan Bu Ayu, seperti itu. Masih ada selain Bu Ayu yang ingin bertanya lagi? Mumpung belum ditutup. Pak Mugi Widodo Raisen Ibu. Mana Ibu, mohon izin dibantu karena di kamera saya sekali lagi Tidak mohon terlihat maaf, ya. tidak nampak, makanya saya agak nah ini baru-baru nggih. Pak Mugi Widodo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disilakan Pak Mugi Widodo memperkenalkan diri. Oke, saya Mugi Widodo dari SMP Negeri 1. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, dengan melihat aturan menulis best practice ini dengan situasi sejumlah maksimal 200 dan sampai dengan refleksi itu juga 200. Kalau kita buat kira-kira kalau di dalam bentuk narasi itu cuma 3 lembar kalau kita narasikan. Nah, misalkan kita melakukan action, terus itu kita mau membuat video itu apakah bisa kita mencantumkan link video di narasi kita? Kalau kita mencantumkan foto itu kan kurang marem gitu loh. Hanya foto, ini foto sebelum, ini actionnya dan ini adalah resultnya kan
Kalau hanya foto-foto kan kurang marem. Misalkan kita mencantumkan link videonya diperbolehkan apa tidak? Seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mugi Widodo, luar biasa pertanyaannya. Ini tambah pinter-pinter ini malahan. Pak Wawan, monggo ditanggapi Pak Wawan, silakan. Oke. Makasih Bu Oke, Evi, Pak Mugi Widodo di sami-sami. SMP 1, terima kasih. Pak Mugi, kenapa tidak? Jawabannya. Jadi sangat memungkinkan, itu bagian dari kreativitas Pak Mugi. Disimpan Pak, nggak apa-apa Pak, itu kreativitas. Jadi dengan cara visual apa? Kan kata kunci visual Pak itu ya. Visual itu boleh foto, boleh apa, dan Pak Mugi ternyata membuka kata kunci visual itu dalam bentuk video yang dilingkan. Boleh. Dan itu bagian dari kreativitas yang akan menjadi saingan baru lagi ide-idenya Pak Mugi untuk Bapak Ibu guru yang lain. Nggak apa-apa, Iya. nggak apa-apa Pak Mugi. Jadi boleh. Jadi memang terbatas kata sekali lagi, tapi kata itu tidak kami batasi dengan dukungan visual. Boleh insert ini dan lain sebagainya boleh. Termasuk tautan. Jadi silakan. Jadi ketika ingin mencoba memberikan informasi secara objektif, real, logis bahwa perjuangan atau inovasi yang Bapak Ibu guru lakukan itu bisa sampai seolah-olah dekat dengan pembaca dengan menunjukkan video, itu tidak dilarang dan itu lebih baik insya Allah. Itu Pak Mugi. Jadi jawabannya kenapa tidak Bu Evi? Benar. Ini Pak Mugi ini artinya itu beliau itu orangnya kreatif banget. Tapi tadi nggak cepetan bertanya ya. Tapi nggak apa-apa. Ini kan masih banyak waktu dan panjang dan beliau alhamdulillah menyampaikan di sini sehingga ini nanti juga akan direkam oleh teman-teman yang lainnya. Wah, lah ono aku ya ikut-ikutan gitu. Kayaknya menginspirasi juga Pak Mugi ini ya. Oke. Bu Ratna masih ada Bu Ratna, mohon bantuannya. Adakah teman-teman yang raise hand lagi? Sudah tidak ada, Bu. Oh, sudah tidak ada. Terus akhirnya gimana? Ditutup? Dan Sebenarnya memang sayang ya, Bu, ya, masih iya, banyak waktu Bapak Ibu betul. bisa menggali informasi terkait AGP karena Nggih. sebelum-sebelumnya memang belum ada nih Kota Kediri baru pertama ini Perdana. kesempatan Bapak Ibu. Monggo Bapak Nggih. Ibu sampun Nggih. sungkan Iya, mengambil info sebanyak-banyaknya dari Pak Tio. Pak Wawan. Nggih. Nah ini loh, ini kan masih ada 30 menit yang akan datang nggih Bunda Ratna nggih. Saya Bu Eni, Bunda. Bu Eni, Mas. Ya ini loh Bu, mohon maaf, ini tumben-tumbennya kamera saya tidak mendukung gitu loh. Makanya Oke. hanya ngerekam kayak suaranya Bu Ratna aja, tapi kok centilnya sedikit kalem kayak gitu. Mohon maaf, ternyata Bu Eni. Ngapunten sanget nggih, Bu Ratna, Bu Eni ngapunten. Nggih. Nggih, mboten napa-napa Bunda, santai. Nggih, iki Gimana semono ini yuk Pak John? guyon Pak nih. John aja yang Nggih. menginformasikan mungkin diisi apa nih? Oh gitu. Ada Monggo Pak Bang John. John. Kalau di belakangku, kamu gak kok sekarang Baik, terima kasih Bu Eni, terima kasih Bu Eni sudah membersamai teman-teman. Pak Tio, assalamualaikum Pak Tio. Suaranya kok kurang kenceng ya Bang? Suaranya riri. Volumenya dikeraskan sedikit. Sudah. Alhamdulillah. Pak Tio, assalamualaikum Pak Tio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang John. Oke, baik, mohon izin memunculkan diri untuk menguatkan teman-teman. Ya. Oke, Bapak Ibu mohon izin, ini sebenarnya mumpung ada Pak Tio, beliaunya sangat susah untuk kita kontak ya. Ini silakan dimanfaatkan Bapak Ibu. Bisa jadi Bapak Ibu bertanya. Sebentar saya mute dulu yang. Oke. Mohon maaf Bu Evi, saya mute dulu karena cukup ramai. Baik Bapak Ibu, mohon izin menambahkan. Saya jawab dulu yang di chat ya. Karya inovasi di-insert di link portofolio. Ya Bu, jadi nanti karya inovasi ini selain ditulis dalam bentuk artikel best practice dengan kerangka STAR, jadi nanti juga harus Bapak Ibu tautkan di portofolio digital.
yang itu nanti di situ juga harus disertai seperti yang tadi Pak Mugi Widodo tadi ya, nanti implementasinya seperti apa, ada video yang diupload di channel YouTube itu boleh, linknya juga dilampirkan, dituliskan di karya inovasi, di naskahnya juga wajib di portofolio digital, termasuk dokumentasi sintaks dari aksinya itu seperti apa, itu detailnya di portofolio digital, gitu ya. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu, mumpung ada Pak Tio, bisa tanya ini, coba ditanya Bapak Ibu, kira-kira nanti teknis penilaiannya di Jawa Timur itu seperti apa? Nah, gitu kan bisa ya sebenarnya ya. Terkait naskah itu kalau di panduan Bapak Ibu cermati, di sana itu poinnya cukup besar. Jadi naskahnya saja itu 30% Bapak Ibu. Ya, jadi instrumen penilaian itu ada 3. Keinspiratifan dan portofolio guru itu 30%. Kemudian karya inovasinya, karyanya ya inovasinya itu 40%. Lalu naskahnya saja yang hari ini panjenengan bedah bersama Pak Tio itu 30%. Itu ya. Nah, Bapak Ibu sebenarnya bisa tanya, mumpung ada Pak Tio nih. Kira-kira nanti yang akan jadi nilai kemudian yang poin-poin yang bisa membuat naskah saya menjadi nilainya gede itu yang mana Pak? Gitu kan bisa ya. Mungkin Pak Tio bisa ini aja sih, tips trik kira-kira supaya nanti Bapak Ibu bisa sukses di AGP di Jawa Timur itu seperti apa gitu. Sementara itu dulu Pak untuk nyambung memantik teman-teman juga ini sambil Pak Tio menjawab, nanti teman-teman mohon bisa kalau enggak mau bertanya secara langsung gitu ya. Karena orang Kediri malu-malu Pak Tio ini ya. Banyak yang malu kayak saya. Jadi nanti boleh Bapak Ibu chat, nanti saya bacakan gitu nggih. Monggo Pak Tio, tips triknya Pak Tio. Mohon dibantu. Ya, makasih Bang John. Jadi Bapak Ibu, salah satu hal kalau inovasi itu udah pasti bagian dari 3 unsur proses instrumen penilaian yang sudah diterbitkan oleh SLCC. Itu salah satunya naskah. Di naskah itu pertama adalah konsistensi Bapak Ibu tentunya. Maksudnya konsistensi jangan sampai kerangka yang disepakati star. Bapak Ibu ngirimnya atap gitu misalkan itu. itu itu udah berat buat tim juri gitu. Itu kan ujian konsistensi, masa nggak baca ya buku panduannya gitu Bapak Ibu. Masa nggak mendengarkan informasinya Pak Marjono ya ketua SLC misal begitu dan lain sebagainya. Jadi konsisten itu yang pertama. Jadi Bapak Ibu harus berusaha untuk mengikuti kerangka sistematika yang sudah disepakati bersama. Hal-hal yang lain secara esensi tadi yang sudah kita ulas bersama Bapak Ibu, tidak jauh berbeda atau hal-hal yang sangat khusus bagian itu, tetapi visual selain mungkin Bapak Ibu menginsertkan atau meletakkan tautan dan lain sebagainya, tapi visual-visual yang terkait dengan kegiatan aktivitas tahapan aksi Bapak Ibu misalkan, kemudian memberikan gambaran tantangan Bapak Ibu, memberikan gambaran situasi Bapak, itu sangat penting buat psikologi pembaca. Pembaca ini kan bisa juri Bapak Ibu. Jadi pembacanya bisa juri, ini penting daripada teks saja gitu. Bapak Ibu konsistensi mulai dari tantangan, kemudian situasi, tantangan, aksi, sampai result refleksinya sesuai. Tapi teks saja akan berbeda Bapak Ibu secara psikologi ketika ada peserta lain yang mulai dari situasi, tantangan, aksi, dan resultnya ada memberikan gambar. Memberikan itu kan bagian dari menguatkan orang untuk tertarik mengeksplorasi dari yang Bapak Ibu sampaikan. Itu bagian-bagian kecil Bapak Ibu. Karena sekian karya ilmiah yang banyak itu kan melelahkan. Apalagi ketemu dengan teks semua sangat lelah juga. Jadi kalau Bapak Ibu memberikan gambar visual yang berbeda, itu akan menjadi ini hanya tipsnya begitu Bapak Ibu. Tanpa mengurangi esensi, sekali lagi tanpa mengurangi esensi. Ini bagian dari tips yang disampaikan Bang John tadi. Hal yang lain Bapak Ibu, ini kalau berbicara AGP secara umum, ini Bang John juga berada di dalamnya sebenarnya. Kalau berbicara AGP secara umum, tim AGP itu kayak cat wearer-nya Indonesia Bapak Ibu ya.
Kayak tim ini intelijennya SLCC. Jadi ketika Bapak Ibu mendaftar, tim juri itu sudah mulai bergerak. Bapak Ibu itu siapa? Bapak Ibu itu sudah melakukan apa? Bapak Ibu itu aktivitasnya seperti apa? Maka bagian penting ketika Bapak Ibu melakukan atau mengikuti kegiatan yang salah satunya seperti anugerah guru prima ini adalah lini masa Bapak Ibu mulai dibangun sekarang. Ini masanya Bapak, aktivitas-aktivitas di media sosial, kemudian apa dan lain sebagainya. Karena celah apapun itu akan dilakukan juri untuk mencoba mengetahui Bapak Ibu peserta itu siapa. Dengan cara apapun. Dengan cara apapun, cari di media sosial, dia linknya kemana-kemana, dan dieksplorasi semua Bapak Ibu, dieksplorasi semua. Dan itu mulai sekarang tidak bisa dilakukan semalam. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan itu. Kenapa? Karena kami sangat berkomitmen untuk PGRI Smart Learning and Character Center ini memberikan inspirasi. Dan salah satu inspirasi adalah ketika media sosial, lini masa Bapak Ibu positif. Berbeda kalau lini masanya Bapak Ibu negatif gitu misalkan kan tidak ada hal yang bisa menginspirasi. Tapi kalau Bapak Ibu positif itu menjadi hal yang berarti buat kami. Bapak Ibu telah memberi ruang atau memberi bagian dari perjuangan Bapak Ibu walaupun di lini masa untuk tetap berpikir positif di dunia pendidikan Indonesia. Jadi begitu Bang John, Bu Evi, mulai sekarang ya berlebay ria secara positif kaitannya dengan media sosial Bapak Ibu. Jadi sekali lagi lebaynya lebay positif bahwa Bapak Ibu menginspirasi di lini masa media sosial Bapak Ibu gitu. Oke. Gitu Bang John. Oke, baik. Terima kasih Pak Tio. Nah, ini belum ada pertanyaan lagi, Bu. Izin bertanya, Ibu. Oke, Apakah alhamdulillah. Nggih, dari mana Bu ini, Bu? saya dari SDI Plus Imam Muslim, Kediri. Oke. Nggih, monggo Bu. Begini, untuk karya tulis nanti yang di portofolio digital, itu nanti saya kan mau pakai blog rencananya. Nah, itu nanti karya tulis hasil inovasinya saya PDF-kan, kemudian saya upload di blog begitu. Oke, boleh seperti itu, boleh ditulis dalam bentuk artikelnya langsung di copy paste boleh, dilampirkan atau di-embed juga boleh. Ya. Kemudian berarti untuk video bukti pembelajarannya, itu juga saya masukkan di blognya atau? Iya Bu, di blognya nanti ada, jadi kalau panjenengan baca juknisnya di bagian portofolio yang besok akan kita kupas ya, itu nanti itu ada 3 menu yang wajib ya, 3 menu yang wajib, yaitu ada profil, kemudian portofolio digital, dan bukti karya implementasi inovasi. Nah, terkait bukti yang karya inovasi yang ditulis saat ini yang tadi sama Pak Tio itu di menu bukti karya implementasi. Jadi nanti ada naskahnya, boleh artikelnya di copy paste langsung, boleh itu di-embed atau boleh itu nanti lampiran atau mungkin download gitu ya, download di sini kayak gitu ya. Terus yang jelas di situ nanti ada, kalau bisa karena ini menunya bukti implementasi, jadi ada videonya atau kalau enggak ya fotonya yang menunjukkan ada sintaks dari aksi yang Ibu lakukan di inovasi ini. Lalu di tadi bagian portofolio itu ada submenu, ada 5 submenu, mulai pengembangan diri, ada pendampingan teman sejawat, kemudian pengalaman organisasi, kemudian karya tulis atau karya inovasi yang selain bukti selain karya inovasi yang tadi ditulis, termasuk itu ditaruh di submenu ini juga boleh. Terus yang terakhir ada prestasi atau penghargaan yang pernah diraih. Terus misalkan ini ya, ini spill sekalian untuk materi besok ya, kan Bapak Ibu sebagian besar guru penggerak. Di guru penggerak itu sudah ada Bapak Ibu diminta untuk membuat portofolio digital. Apakah itu boleh dipakai? Itu boleh Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu nanti portofolio digitalnya pakai yang guru penggerak, nanti ditambahkan 1 menu atau ditambahkan langsung 3 menu yang tadi saya sebutkan.
atau cukup satu menu tapi nanti ada submenunya yang tadi saya sebutkan. Jadi satu menu misalkan AGP Kota Kediri gitu ya. Kemudian submenunya 3 tadi. Terus di submenu kedua portofolio digital dibuat lagi submenu 5 itu tadi gitu. Jadi intinya di sini sebenarnya tim SLCC Jawa Timur Nasional itu pengen memudahkan Bapak Ibu ya. Jadi memfasilitasi Bapak Ibu, kemudian dimudahkan dengan tahun ini itu dalam bentuk kerangka STAR gitu ya. Kalau sebelumnya kan KTI yang kaku ya, yang memang benar-benar KTI, yang makanya di panduan itu 20 halaman itu sebenarnya kemarin tuh kayaknya lupa disesuaikan gitu ya. Karena kalau di STAR tadi memang kalau dituliskan sesuai panduan STAR itu kira-kira ya 3-4 halaman gitu ya. Gitu Bu, mungkin sudah bisa menjawab atau mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Insya Allah sudah jelas. Terima Oke, kasih. baik. Iya, sami-sami. Sudah ada satu Bu Evi, ada lagi kah Bu Evi? Wis dipancing-pancing loh ini. Benar Bang John, ini Oke. dengan pancing keluar 1, pancing lagi keluar 2, enggak bar. Oke. Tapi Nggih. besok masih ada 1 hari kok, Iya, jangan 1 hari khawatir. lagi. Mohon izin menyampaikan gini Bapak Ibu, untuk Monggo. teknis sekalian ya Bu Evi ya, sekalian Nggih. untuk di Kota Kediri. Jadi nanti teknisnya Bapak Ibu, ini kita model kita terbalik. Jadi ada beberapa kabupaten kota itu yang seleksi dulu baru pembinaan gitu ya. Seleksi dulu baru pembinaan. Nah, kita nanti pakai yang pembinaan dulu, seleksi pembinaan gitu ya. Jadi ada 3 tahap. Jadi yang saat ini adalah pembinaan yang umum Bapak Ibu. Kemudian nanti Bapak Ibu setelah ini besok sore akan dirilis form lagi, yang itu adalah form untuk Bapak Ibu mengirimkan karya. Ya, mengirimkan karya, ada 2 karya seperti yang di flyer ya, yang di flyer tagihannya hanya ada 2, yaitu karya tulis inovasi yang tadi disampaikan Pak Tio dengan kerangka STAR gitu ya. Yang kedua adalah portofolio digital yang besok akan kita pelajari bersama-sama. Nah, jadi besok, kira-kira besok sore gitu ya, setelahnya diklat, akan dirilis link untuk Bapak Ibu mendaftar yang AGP, yang kompetisinya gitu ya, yang kompetisinya. Jadi setelah kemarin, hari ini, besok Bapak Ibu diberikan wawasan terkait tagihan di AGP, kemudian Bapak Ibu semoga sudah ada gambaran, kemarin sudah dapat idenya, ini nanti sudah bisa nulisnya, besok sudah jadi portofolionya, kok sudah clear fix bisa langsung dikirimkan. Kalau memang dirasa belum, maka akan kami tunggu sampai di tanggal 11, 12 gitu ya. 11 ya Bu Ratna ya, Bu Eni ya, kira-kira di tanggal 11 atau 12 gitu ya. 11. Ya, di tanggal 11 gitu Bapak Ibu. Jadi kemarin banyak yang bingung ya, loh ini kok enggak ada inputan untuk mengirimkan link karyanya gitu ya. Jadi memang belum Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu saat ini sedang di godok dulu, kita belajar bareng-bareng terkait sebenarnya gimana sih untuk menyiapkan di AGP ini, kemudian setelah 3 hari sampai besok sudah dapat ilmunya, Bapak Ibu kemudian bisa berkarya, kemudian mengirimkan tugasnya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Kemudian mohon izin Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu juga akan kami ikutkan di Diklat Gemar. Ya, jadi itu sudah include fasilitas di kegiatan ini gitu ya, di kegiatan AGP, jadi rangkaian program dari SLCC PB. Ya, jadi SLCC PB PGRI itu kegiatannya yang paling diunggulkan tuh sebenarnya di karena PB baru ya Bapak Ibu, sebenarnya di Jawa Timur yang jadi apa namanya, yang jadi unggulannya gitu ya. Nah, nanti itu Bapak Ibu kita ikutkan di Gemar. Jadi diklat tapi gampang kok Bapak Ibu. Diklat yang bisa Bapak Ibu ikuti secara
apa ya, secara santai, fleksibel gitu ya, secara fleksibel sehingga Bapak Ibu nanti bisa dapat sertifikatnya double-double gitu ya. Jadi itu menjadi salah satu fasilitas dari Bapak Ibu mengikuti kegiatan di AGP di Kota Kediri ini. Kira-kira seperti itu dulu Bu, mungkin informasinya akan kita perjelas nanti kalau Bapak Ibu ada yang bertanya. Kalau enggak tanya kan berarti sudah jelas Bu ya. Iya benar Bang John. Alhamdulillah ini sudah sampai di pukul 14:48. Banyak sekali yang kita peroleh dan sepertinya para peserta diklat kali ini juga sudah punya persiapan yang persiapan yang matang versi belum endingnya gitu ya. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Tio tadi saya manggilnya terlanjur Pak Wawan, ternyata Bang John lebih familiar dengan Pak Tio. Sekarang saya ubah, saya panggilnya Pak Tio saja. Ngaten nggih, biar sama, nggak bingung. Boleh Bu, Pak Adi juga boleh. Oh gitu. Iya. Lah memang itu Namanya namanya banyak ya. soalnya. Oh Ya. gitu. Udah kita nggak usah nggawe bubur abang, jenang abang. Pokoknya langsung diganti Pak Tio gitu aja. Baik teman-teman, para guru se-Kota Kediri yang dirahmati Allah, kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum saya tutup, mohon berkenan Bapak Tio untuk menyampaikan closing statement-nya kepada kita semuanya. Disilahkan. Oke, terima kasih Bu Evi. Sama-sama. Pernyataan penutup yang ingin saya sampaikan bahwa partisipasi Bapak Ibu dalam kegiatan AGP ini menunjukkan bahwa pendidikan Indonesia itu tidak mati, tapi bertumbuh dan terus berkembang untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Yang paling penting yang di akhir sering saya sampaikan pada kegiatan yang lain bahwa dengan adanya PSLCC Kota Kediri di tengah Bapak Ibu menunjukkan bahwa Bapak Ibu tidak sendiri, tapi semuanya berkolaborasi, semuanya bersama-sama, bahwa pendidikan itu tidak bisa sendiri, memang harus bersama saling menguatkan dan saling mendorong. Mungkin itu Bu Evi, terima kasih atas kesempatan dan waktu untuk bisa berbagi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak wabarakatuh. Tio. Masya Allah, luar biasa sekali Bu Evi, dari Bu sesi Evi. hari ini. Bu Evi, Luar biasa. Nggih, Bu Evi, pripun? mohon Nggih. izin bertanya Nggih, dulu. Ini siapa tadi Bang ya? Jan, nggih. Ji? Setelah ini mohon izin bertanya sebentar Bang Jan nggih. Oh, Ji, ngaten. monggo Pak, Iya. monggo Pak. Langsung Nggih, saja. ini tadi saya membuka terus untuk juknisnya ya. Ini kan karena kita bimbingannya itu baru sekarang, sedangkan deadline-nya itu hari Sabtu nggih. Dan tentu saja kalau maksimal kan di sini ada refleksi hasil dan dampak serta ada prakteknya. Sedangkan ini saya terfikirkan inovasinya itu baru sekarang dan ada waktu itu cuma 2 hari untuk prakteknya dan hasilnya otomatis kan itu entah akurat atau tidak. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan dulu Bang Jan. Terima kasih. Oke, Ji. baik. Terima kasih. Pak Tio masih ada Pak Tio? Oke, Halo gimana Pak Pak? Tio? Oke. Sudah mau ditutup ternyata masih ada yang Ya, tanya ini Pak. enggak Monggo. apa-apa, enggak apa-apa. Oke, enggak Kayak apa-apa. marem, nggih, langsung Pak Tio mawon. Monggo Pak Tio. Pak, diulangi. Saya sempat putus. Oke, jadi gini, Pak Ajis mohon izin saya Ya. tanyakan ke Pak Tio. Jadi kan ini waktunya mepet Pak, gitu ya. Waktunya kan mepet. Di Kota Kediri itu pengumpulan tugas itu mulai besok sampai kira-kira tanggal 11-12 lah untuk seleksi di karyanya gitu ya. Sebelum nanti finalnya insya Allah di tanggal 13 gitu ya. Oke, Nah, yang ditanyakan Pak Ajis ini kan baru kepikiran karyanya itu kan harus diimplementasikan gitu kan. Nah, berarti waktu implementasinya kira-kira kapan? Ini kan sudah hari Rabu, Kamis, Jumat gitu ya. Kalaupun diimplementasikan apakah nanti hasilnya itu bisa dikatakan akurat? Kira-kira seperti itu nggih Pak Ajis ya? Nggih, siap. Benar Bang Jan. Oke. Nggih. Monggo Pak Tio. Ini sangat subjektif ya Pak Aziz ya. Artinya akurat apa yang sudah dilakukan Pak Aziz tergantung data dan informasi yang dituliskan. Sejauh apa yang dituliskan atau disampaikan paparan Pak Aziz itu menunjukkan efektivitas inovasi Pak Aziz, nggak ada masalah. Yang penting sudah dilakukan.
sambil karena mungkin sampai titik itulah yang dilakukan, itu mungkin yang dilaporkan inovasi dan tantangan yang Pak Asis lakukan. Misalkan nanti ada perubahan-perubahan dan lain sebagainya, perkembangan mungkin nanti disampaikan atau disusulkan di event tingkat yang lain. Mungkin untuk Kota Kediri menjadi kebijakan internal tim Kediri sampai sejauh itu. Tapi misalkan itu menjadi bagian dari Pak Aziz harus ke provinsi, maka ada hal-hal yang mungkin perlu ditingkatkan. Itu bagian dari pertimbangan-pertimbangan dari tim untuk pembinaan dan lain sebagainya. Intinya paparan dari Pak Aziz menunjukkan kelogisan, realistis dan lain sebagainya. Jangan sampai hasil ini inovasinya sudah dilakukan, tapi Pak Aziz sudah ekspektasinya sudah melebihi atau sebaliknya. Jadi tidak menjadi angan-angan dan bayang-bayang, tapi apa dampak dan refleksi sampai titik akhir yang sudah dilakukan Pak Aziz, itulah yang dipaparkan oleh Pak Aziz. Itu sudah lebih dari cukup bagi tim Kediri untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan dan kebijakan. Gitu Pak Aziz. Oke, siap. Terima kasih Pak Wawan ya atas jawabannya. Terima kasih Pak Wawan, terima kasih Pak Aziz. Ada lagi Bapak Ibu? Bu Evi, kayaknya teman-teman gue mulai begitu tahu deadline-nya langsung teratap kayaknya. Iya Pak Aziz ya. Benar. Tapi mereka sudah punya celengan kok Bang. Oke, Jangan lagi. Makanya khawatir. tadi Nggih. saya mau tanya sebenarnya, Bapak Ibu yang sudah punya ide atau mungkin bahkan sudah jadi gitu ya, atau mungkin yang Bapak Ibu dari jenjang SMA, SMK kan ada Gempita, mungkin sudah punya celengan naskah gitu ya. Kayak Bu Ayu itu tadi sudah nandon Bu. Wis Iya. akeh karyane tinggal milih sing ndi sih sing gitu Ya, ya. Kira-kira gitu. nggih. Kalau Bu Ayu Nggih. tadi. Bapak Ibu Tinggal kira-kira menyempurnakan saja. ya tinggal mengkonvert Bu. Biasanya Iya. kan karyanya kan beda ya, karya tulisnya bentuknya beda, best practice-nya. Nah, kalau di AGP ini kan kemudian kita tentukan dengan kerangka STAR. Nah, mungkin Iya. tinggal convert ke STAR aja gitu. Nggih, nggih. Nggih. Baik Bang John. Nggih, sampun Bu, dari Oh, saya sampun. ngeten. Insyaallah nggih. Luar biasa sekali dari sesi hari ini ya. Kita belajar banyak sekali bahwa setiap langkah yang kecil di kelas bisa menjadi karya besar asalkan menurut saya ditulis dengan hati dan disusun dengan kerangka yang tepat. Terima kasih saya sampaikan kepada khususnya Bapak Setiawan Adiatma MPD selaku narasumber, dan tak lupa saya sampaikan kepada panitia serta kepada seluruh peserta yang telah hadir dan aktif berpartisipasi. Semoga ilmu hari ini menginspirasi kita untuk terus menulis, berbagi dan berkarya. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Teruslah menjadi guru yang menginspirasi dari kelas menuju karya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasminallahu wa qarib wa basyiril mukminin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Terima kasih Bu Evi. Sami-sami Bang John dan kawan-kawan, Bu Eni, Bu Ratna dan lain sebagainya. Pak Wawan. Makasih Bu, mohon izin Bang John. Pak Tio. Sami-sami. Jangan lupa besok masih ada satu sesi Bapak Ibu. Iya, perlu disampaikan bahwa besok masih ada satu sesi dan itu menjadi akhir dari diklat selama 3 hari ini. Maka besok jangan lupa tepat waktu ikuti sampai selesai supaya tidak ada miss bagi kita semuanya. Gitu ya Bang John? Iya Bu. Oke, selamat berkarya. Mohon izin ya Bang John dan kawan-kawan. Terima kasih. Sami-sami. Saya tutup.